kami serahkan waktunya selama kurang lebih 20 menit ke depan untuk Bapak Bambang Suswoyo ST dari PT Barata Indonesia akan menyampaikan tentang implementasi kurikulum MBKM di program studi di dunia usaha dan di dunia industri. Waktu kami serahkan sepenuhnya selama 20 menit ke depan kepada Bapak Bambang Suswoyo ST. Dipersilahkan, monggo Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Universitas Pancasakti untuk sedikit berbicara mengenai perusahaan. Kepada yang terhormat Bapak Hadi Wibowo, STMT selaku Kaprodi Teknik Mesin, Bapak Dr. Agus Wibowo, STMT sebagai Dekan Teknik Mesin UPS, dan selanjutnya yaitu Bapak Profesor Insinyur Harwin Sabto DTMM dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Sesuai materi yang diberikan oleh UPS bahwa fokus implementasi untuk semester 6 yaitu khususnya magang di dunia industri, itu perusahaan kami sudah memberikan peluang yang besar. Bahkan perusahaan plat merah seperti kami sudah memberikan fasilitas untuk para akademisi untuk dapat melakukan penelitian di perusahaan kami, Pak. Dari kantor pusat kami yang ada di Gresik, sesuai dengan instruksi dari Kementerian BUMN, setiap tahun kami menjalin kerjasama dengan para universitas yang ada di Surabaya, dari ITS, terus ada dari Brawijaya. Dan untuk kami yang ada divisi sumber daya air yang ada di Kota Tegal, kami sudah memberikan kerjasama untuk bidang magang kepada universitas yang ada di Tegal, yaitu Bamada dan Harapan Bersama. Namun untuk UPS sepertinya belum pernah menandatangani nota kesepakatan. Jadi untuk saat ini, untuk yang ada di Tegal, kami hanya melakukan magang yang tertulis ataupun teradministrasi itu hanya dengan Bamada dan Harapan Bersama dari Poltek semua. Namun UPS sampai dengan saat ini sepertinya belum melakukan kerjasama. Dan untuk yang ada di Gresik, di divisi industri perawatan jalan, produksi kita yaitu mesin gilas dan bogi kereta api juga sudah bekerjasama dengan ITS dan Brawijaya. Jadi dari Kementerian BUMN sudah memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk perusahaan kami membuka kesempatan untuk mengadakan pengembangan dari akademi-akademi yang ada di Indonesia ini, Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, karena materi yang diberikan adalah ada di semester 6, yaitu program magang. Jadi kami di perusahaan BUMN yang ada di divisi sumber air Tegal itu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk akademisi untuk bekerjasama dengan perusahaan kita dan pengembangan produk-produk sumber daya air seperti pintu air, bendungan-bendungan yang ada di Indonesia, semua ada diproduksi di Kota Tegal tercinta ini. Dari mulai Sabang sampai Merauke, seluruh bendungan, pintu-pintu air adalah produksi kami, dan kami siap bekerjasama dengan industri yang ada ataupun akademisi-akademisi yang ada di Kota Tegal maupun di luar Kota Tegal. Mungkin hanya itu saja pesan dari pimpinan kita, Pak. Saya selaku perencanaan dan pengendalian produksi juga siap untuk membantu terlaksananya program yang akan dikembangkan untuk UPS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Santai ya Pak Bambang.
nanti banyak hal yang mungkin akan kami sampaikan, kami tanyakan terkait juga dengan kegiatan pengembangan kegiatan-kegiatan praktikum yang ada di perguruan tinggi dengan kegiatan praktik atau kegiatan di lapangan, yaitu di industri. Baik, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat Bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu yang hadir di Zoom meeting ini. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih, dan kami akan lanjutkan. Berikutnya adalah pemaparan dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Insinyur Harwin Sabto Adi MM, dan kali ini dia akan menyampaikan tentang implementasi kurikulum MBKM di program studi teknik mesin. Mohon kepada Prof. Harwin kami untuk menyampaikan selama kurang lebih 20 menit ke depan. Waktu dan tempat kami sepenuhnya serahkan ke Bapak Prof. Insinyur Harwin Sabto Adi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah mengundang saya untuk hadir bersama di acara FGD ini. Mudah-mudahan harapan saya tidak lain bahwa kehadiran saya bermanfaat untuk kita semuanya, gitu ya. Jadi, amin. Saya sangat senang sebenarnya kalau datang langsung gitu. Tapi karena kondisinya sedang tidak memungkinkan ya saya dari rumah saja gitu. Matur nuwun, Prof. Mohon izin untuk sharing ya. Saya akan coba share materi supaya mungkin bisa lebih jelas barangkali begitu. Meskipun sebenarnya sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi ya, Pak Hadi Wibowo tadi. Beliau sudah sangat menguasai nampaknya terkait dengan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ya. Jadi ya enggak apa-apa, kita namanya sharing gitu ya. Sebentar. Harus saya buka dulu. Apakah sudah terlihat ya? Sampun, Prof, bisa dilihat. Oke, baik. Baik. Mudah-mudahan dalam waktu yang relatif pendek ini saya bisa menyampaikan beberapa hal yang bermanfaat. Jadi ini sebenarnya materi yang disampaikan oleh Pak Dekan kami ya. Jadi diharapkan ini berlaku di Fakultas Teknik UGM ya. Tentunya dengan variasi di sana sini karena tergantung pada kondisi setempat gitu ya. Artinya kondisi tiap-tiap prodi. Jadi ini ide dari beliau, dari Pak Menteri ya. Jadi memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, ya, bla bla bla, termasuk juga kepada mahasiswa. Jadi mereka itu bebas untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ya. Nah, jadi ada dua versi sebenarnya dari Kampus Merdeka ini atau Merdeka Belajar ini. Ya. Jadi yang pertama adalah yang konvensional ya. Jadi mahasiswa itu mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai masa dan beban belajar. Ya. Jadi yang konvensional ya. Jadi 144 SKS semuanya di kampus UPS misalnya, di kampus Teknik Mesin Universitas Pancasakti. Tapi ada juga opsi di mana ada mahasiswa yang mengikuti sebagian proses pembelajaran di luar program studi.
Nah, inilah yang baru sebenarnya ya. Jadi perguruan tinggi dalam hal ini Prodi Teknik Mesin UPS wajib memfasilitasi poin B ini. Jadi wajib memfasilitasi seandainya ada mahasiswa yang ingin belajar di luar program studi Teknik Mesin UPS. Ya. Itu ada beberapa alternatif ya, misalnya paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester pembelajaran di program studi sendiri. 1 semester yang itu dinilai setara dengan 20 SKS itu pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Jadi masih sama-sama di Universitas Pancasakti, tapi misalnya di teknik sipil misalnya, atau di teknik elektro misalnya. Ya. Jadi itu bisa juga. Atau paling lama 2 semester. Ya. Jadi kalau 1 semester itu 20 SKS, maka berarti kira-kira setara dengan 40 SKS itu dilakukan ini juga sekali lagi merdeka, jadi boleh milih gitu ya, suka-suka gitu ya. Jadi pada program studi yang sama, tapi di perguruan tinggi yang berbeda. Jadi misalnya mahasiswa dari Teknik Mesin UPS bisa melakukan ini di Teknik Mesin di UGM misalnya, atau Teknik Mesin di UI misalnya, atau program studinya berbeda, perguruan tingginya juga berbeda. Jadi misalnya mungkin ada di antara mahasiswa Teknik Mesin UPS yang tertarik dengan kewirausahaan misalnya, maka bisa saja dia mengambil ekonomi ya di Fakultas Ekonomi misalnya di UGM misalnya ya. Jadi atau betul-betul pembelajaran di luar perguruan tinggi. Ini bisa magang, bisa macam-macam ya. Jadi nanti ada banyak pilihan. Jadi yang pembelajaran di luar perguruan tinggi ini ya pokoknya bukan di universitas. Nah, ini kita sudah tahu bahwa bagi mahasiswa yang memang tidak ingin menggunakan haknya, ya, maka ya dia silahkan saja, dia seperti biasa mahasiswa normal, mahasiswa konvensional, dia mengikuti seluruh proses pembelajaran di Prodi Teknik Mesin UPS. Misalnya. Jadi ada mahasiswa yang memang tidak ingin merdeka, gitu ya silakan ya, karena mahasiswa merdeka untuk tidak merdeka, gitu ya. Jadi, nah ini yang biasa ya, jalur biasa, gitu ya. Jadi mahasiswa mengikuti seluruh proses pembelajaran di Prodi mulai semester 1 sampai semester 8. Sudah, ini yang normal. Ya. Silahkan. Ini memilih tidak merdeka. Mohon maaf istilah saya mungkin salah. Ya. Atau bisa juga ya mahasiswa yang ingin menggunakan haknya dalam merdeka belajar, maka harus difasilitasi ya oleh Universitas Pancasakti atau Fakultas Teknik atau Prodi Teknik Mesin. Jadi misalnya bisa begini, semester 1 sampai semester 5 di Prodi, di Teknik Mesin UPS, nah semester 6, 7, 8 merdeka, ya bisa di luar, ya. Yang tadi itu ya, jadi bisa macam-macam ya, merdekanya itu bisa di luar program studi jadi misalnya 1 semester itu di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, jadi misalnya belajar di teknik elektro masih di Universitas Pancasakti, bisa. Atau ada juga yang lain, karena ini 3 semester ya, jadi semester 6, 7, 8, maka yang 1 semester di Universitas Pancasakti, lalu yang 2 semester berikutnya itu bisa di universitas lain ya, tapi tetap teknik mesin. Atau di universitas lain bukan teknik mesin. Atau di luar perguruan tinggi ya, jadi bisa magang, bisa riset, bisa kewirausahaan, dan lain sebagainya. Jadi relawan misalnya, jadi nanti ada banyak pilihan, ada 8 kalau tidak salah. Tapi ini ternyata bahwa pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar tersebut tidak harus di semester 6, 7, 8, tidak harus. Ya. Jadi ini juga merdeka. Ya. Nah, mungkin Pak Kaprodi juga sudah punya ya, jadi buku panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang ya tentunya kita sama-sama berpegang pada ini, gitu ya. Jadi kita sama-sama berpegang pada buku panduan ini. Ya. Baik, buku panduannya tebal sebenarnya, tapi izinkan saya fokus hanya di yang
ini saja yang misalnya hak belajar 3 semester di luar program studi. Ya. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar tentang SNPT. Ya. Jadi kalau yang lain kita tidak bahas lah. Ya. Jadi, nah ini juga kita fokus di sini saja di Merdeka Belajar ya, bahwa sekarang yang disebut SKS itu bukan jam belajar tapi jam kegiatan. Ya. Karena alasan-alasan yang nanti mungkin bisa kita bicarakan ya. Jadi karena orang belajar itu ternyata sekarang tidak harus di kelas ya, tidak harus duduk di kelas bersama seorang dosen, tidak, tapi belajar itu bisa dengan melakukan kegiatan. Dan kegiatan itu bisa di luar kelas, bisa di lapangan, bisa di industri, bisa di dimanapun. Dan ini juga ya, Merdeka Belajar itu memberikan hak pada mahasiswa 40 SKS yang diambil di luar prodi. Ini salah, ini ada persennya, tapi sebenarnya 40 SKS. Baik. Nah ini misalnya ya, tadi mungkin tawaran dari PT Barata Indonesia ya, jadi magang. Ya. Silahkan ya, jadi BUMN sudah dihimbau oleh Menteri untuk bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, ya misalnya di sini untuk magang. Tapi juga tidak mudah ya, magang ini juga ada syaratnya gitu ya, syarat dan ketentuan berlaku gitu. Ya jadi ada seleksinya ya, tidak setiap mahasiswa yang pengen magang lalu diterima, tidak. Jadi ada seleksi, ya kemudian juga yang seleksi selain dari misalnya dari Prodi Teknik Mesin UPS, ada juga seleksi dari yang akan menerima ya. Jadi dari PT Barata Indonesia juga melakukan seleksi karena belum tentu semua pelamar pasti diterima magang di PT Barata Indonesia. Atau di perguruan tinggi lain, misalnya di UGM, di UI, di ITB misalnya juga mereka melakukan seleksi. Baik, kemudian juga selama magang juga dibimbing dan dinilai baik oleh dosen dari Teknik Mesin Universitas Pancasakti maupun dari dosen di sana atau dari pembimbing di industri misalnya. Lalu setelah itu bla 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 dapat nilai, dapat pengakuan bla bla bla. Ya, jadi ini juga versi artinya orang mahasiswa boleh melakukan versi yang lain karena tadi dikatakan bahwa merdekanya itu tidak harus di semester 6, 7, 8, tapi di sini bisa juga di semester 4 sudah mulai merdeka juga boleh. Ya. Jadi 4, 5, 6. Sementara semester 7 dan semester 8 justru kembali lagi ke prodi, ya, ke Prodi Teknik Mesin UPS misalnya. Itu boleh, bisa. Atau yang ini di semester 5, 6, 7. Ya. Jadi kegiatannya bisa pembelajaran di luar perguruan tinggi atau pembelajaran di luar prodi kalau yang hijau ini di UPS sendiri, sementara yang biru itu di luar, bisa di ITB, UI atau di industri. Ya. Kemudian, nah ini bisa juga ya untuk menghemat waktu supaya lulusnya juga cepat. Bisa saja kegiatan dilakukan di sela-sela liburan semester. Jadi antara semester 2 dan semester 3 misalnya, biasanya kan semester 2 selesainya misalnya, ini saya nggak tahu tiap perguruan tinggi beda-beda. Selesainya Juli misalnya. Ya. Jadi semester 2 itu selesai Juli, sementara semester 3 mulainya misalnya September misalnya. Jadi ada libur cukup lama. Nah libur cukup lama itu bisa melakukan aktivitas. Lumayan 9 SKS misalnya. Demikian juga antara semester 4 dan semester 5, ya, ini berarti setelah tahun kedua, kan ada juga semester antara yang cukup panjang, itu bisa untuk melakukan sesuatu. Walaupun hanya 9 SKS, ya maklum hanya pendek waktunya. Beda dengan satu semester penuh yang itu bisa 20 SKS ya, di luar. Baik, ini juga kemungkinan untuk bisa kuliah cepat, walaupun ikut Merdeka Belajar. Nah inilah ya. Jadi merdekanya itu di mana atau kegiatan itu dilakukan di mana, maka
Bisa dengan KKN tematik, ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Kaprodi. KKN tematik ini juga ada SKS-nya, ini juga termasuk kuliah merdeka. Pertukaran pelajar, jadi tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Kaprodi, jadi mahasiswa UPS ke Undip misalnya, atau ke Unsud misalnya. Sementara dari Undip, dari Unsud, dari UGM ke UPS bisa. Atau magang, praktek kerja misalnya di PT Barata Indonesia misalnya, atau di lain lah, perusahaan lain banyak. Atau mahasiswa itu bisa saja ngajar di SMP, ngajar di SD. Di SMP, SD, SMA juga boleh. Ini juga dianggap sebagai kegiatan yang ada SKS-nya. Atau studi independen, proyek independen. Ya, jadi misalnya sering ikut lomba. Jadi mahasiswa itu kan selalu ada lomba-lomba gitu ya, baik yang nasional maupun internasional. Dikti sering mengadakan. Nah, partisipasi mahasiswa pada studi independen atau proyek independen ini juga ada SKS-nya, dinilai, dihargai. Yang dulu itu tidak. Ya. Dulu itu tidak ada SKS-nya. Misalnya lomba hemat energi, mobil hemat energi, lomba robot, lomba ya, dan lain sebagainya yang khas teknik mesin. Ya. Atau kegiatan kewirausahaan, jadi buka bisnis misalnya. Ya. Jadi mahasiswa teknik mesin UPS tapi kemudian buka bisnis yang syukur-syukur bisnisnya itu terkait dengan teknik mesin. Itu juga bisa dinilai ada SKS-nya. Ya. Proyek kemanusiaan sebagai relawan, ya, misalnya pas ada bencana, ada COVID ini misalnya COVID-19, ada mahasiswa yang meninggalkan kampus karena ikut proyek kemanusiaan. Ini juga ada SKS-nya. Atau penelitian atau riset, ya. Jadi dia magang di LIPI, di BPPT, atau mungkin ada seorang dosen yang dapat hibah dari Dikti atau dari luar negeri bahkan misalnya. Nah, dia bisa merekrut mahasiswanya untuk membantu meneliti, dan ini juga ada SKS-nya. Ya. Baik, jadi ini magang juga, tapi magang yang bersertifikat, ya, yang syukur-syukur bagus, prestasinya bagus, dan syukur-syukur lulus langsung direkrut oleh perusahaan tersebut, karena selama magang 6 bulan, katakanlah 1 semester itu perusahaan itu mengamati bahwa mahasiswa ini baik sekali ini. Selama magang mahasiswa ini serius, berprestasi, baik, pinter, maka lulus langsung ditawari, udah kamu kerja di tempat kami. Ya, itu misalnya. Ya. Atau di desa, proyek mahasiswa proyek di desa yang kita kenal sebagai KKN tematik, ya, itu bisa. Pertukaran pelajar bisa, syukur bahkan bisa ke luar negeri misalnya. Ya. Jadi mahasiswa teknik mesin UPS ke luar negeri, ke Malaysia misalnya, tidak usah jauh-jauh. Sementara syukur ada mahasiswa dari Malaysia yang ke Tegal, ke UPS misalnya. Ini mahasiswa yang menjadi asisten penelitian di luar, bisa di apalah lembaga penelitian, atau itu tadi minimal dosennya punya riset, mahasiswanya membantu dan itu dihargai sekian SKS. Atau mahasiswa berwirausaha, jadi ternyata selama dia menjadi mahasiswa ternyata sempat juga dia bikin usaha, ya, startup company misalnya, dan ternyata bagus, itu juga ada SKS-nya, dihargai. Studi independen, nah, jadi dia belajar mandiri dan lain sebagainya. Proyek kemanusiaan itu tadi sebagai relawan, misalnya relawan bencana, relawan apapun. Ya. Mahasiswa mengajar di sekolah tadi, ya, jadi membantu ngajar di SMA, di SMP, siapa tahu akan bisa lebih baik karena sudah punya bekal ilmiah sebagai mahasiswa misalnya. Nah, dalam penyusunan kurikulum, mohon diingatkan kalau waktunya sudah habis, ya Pak Agus. Nggih, Prof. Nggih. Ini tinggal 5 menit lagi, Prof. Ya, baik. Ya, jadi, lalu bagaimana dalam menyusun kurikulum? Ya. Maka itu tadi, jadi kita jangan terlalu stres ya mikir Merdeka Belajar itu, karena saya yakin ya yang mahasiswa yang milih Merdeka itu tidak banyak gitu ya. Tidak banyak lah, karena Merdeka itu repot gitu ya.
Jadi harus, katakanlah pertukaran pelajar ke luar negeri itu tidak banyak mahasiswa yang mau begitu ya, karena mungkin biayanya dari mana misalnya dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh ya. Tapi dari yang sedikit ini memang tetap saja prodi berkewajiban memberi fasilitas ya. Dan sistem memungkinkan bagi mahasiswa yang itu tadi melakukan macam-macam tadi itu, berwirausaha atau sebagai relawan atau asisten penelitian atau ikut lomba-lomba mahasiswa dan lain sebagainya. Baik, tapi tetap saja ya, walaupun merdeka belajar, tapi tetap saja bahwa kemerdekaan itu tetap saja mampu mencapai CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan. CPL, capaian pembelajaran lulusan. Jadi, misalnya mata kuliah pilihan motor bakar misalnya, itu entah bagaimana dia menempuhnya di luar, di perguruan tinggi lain, atau mungkin dari magang di Barata misalnya pas magangnya itu di bagian internal combustion engine ya, bikin diesel misalnya, bisa saja itu dia mampu mencapai CPL dan CPMK dengan magang di Barata yang kebetulan ditempatkan di bagian diesel engine misalnya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa merdeka ya merdeka silakan, tapi tetap saja CPL dan CPMK terpenuhi, tercapai. Ya. Nah ini juga walaupun merdeka tapi harus mendapat persetujuan dari prodi ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba pergi gitu ya, pergi 3 bulan. Setelah pulang baru bilang saya ini mohon diakui ya tidak ya. Jadi harus konsultasi dulu dengan Kaprodi ya, kira-kira ini nanti ekivalen atau setara atau dihargai berapa SKS. Atau hal yang dilakukan itu menghapus kewajiban mata kuliah apa. Itu jadi harus ya. Nah, perlu dibuat sistem pengakuan kegiatan merdeka belajar ke dalam beban belajar dalam transkrip nilai itu tadi. Jadi kegiatan itu apapun kegiatannya tapi di luar itu menggantikan mata kuliah yang ada berapa SKS. Diakui jadi di-recognize berapa SKS. Disetarakan berapa SKS. Ya. Jadi ada mata kuliah. Jadi mungkin kita bisa bermain di sini ya. Jadi ada mata kuliah pilihan umum ini yang betul-betul mendukung teknik mesin. Ada mata kuliah pilihan konsentrasi. Mata kuliah pilihan umum ini ya mata kuliah umum itu misalnya ada agama Pancasila, ya, kewirausahaan, misalnya kewarganegaraan, misalnya itu. Nah, ini silahkan ditempuh di Fakultas Filsafat misalnya. Bagi kebetulan di UGM ada Fakultas Filsafat sehingga itu masuk juga dalam belajar di prodi lain di perguruan tinggi yang sama. Jadi itu sudah dianggap sebagai merdeka. Baik, jadi magang ini bicara magang. Harus ini contoh kasus adalah dengan PT PJB Pembangkitan Jawa Bali. Jadi ini anak perusahaannya PLN punya banyak sekali pembangkit ya skala besar dan mereka menawarkan ini magang pada mahasiswa kami 6 bulan. Tapi tidak mudah karena harus dicocokkan segalanya, dibicarakan, dirundingkan semuanya. Ya, masalah biaya, fasilitas pembimbingan, monitoring, penilaian, lalu diakui berapa SKS. CPL-nya apa, CPMK-nya apa, dan seterusnya. Ini juga repot ya. Jadi kami mengadakan pertemuan dengan PT PJB itu berkali-kali antara para kaprodi ini. Baik, mungkin cepat saja ya. Jadi ini, nah misalnya bisa sekarang mata kuliah capstone design itu mungkin apa ya, semacam perancangan mesin, perancangan mesin. Nah, perancangan mesin itu bisa saja menggandeng dari teknik elektro, karena mesin yang kita rancang ini juga ada elektronikanya, gitu ya. Mungkin mekatronika dan lain sebagainya ada elektronikanya. Juga menggandeng dari teknik industri misalnya kalau ada.
atau menggandeng dari ekonomi misalnya, karena suatu desain itu juga harus dihitung angka ekonomisnya misalnya. Ya, jadi ini juga bisa diklaim sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi tetap saja walaupun kita Merdeka Belajar, kampusnya merdeka, tapi tetap saja memperhatikan regulasi atau ketentuan dari lembaga atau institusi yang diikuti oleh prodi, antara lain BAN PT. Ya. Jadi tentunya kita tidak mau kalau kampus kita ini merdeka, bebas, ya bagus, tapi tidak terakreditasi oleh BAN PT. Nah, jadi bagaimana juga kita harus memperhatikan syarat-syarat persyaratan dari BAN PT. Belum lagi kalau kita terakreditasi internasional ya, misalnya kebetulan di kami adalah APET, gitu ya. Maka kita juga selain memperhatikan syarat BAN PT, kita juga harus memperhatikan syarat APET supaya terakreditasi. Belum lagi nanti IAB, jadi IAB juga Indonesian Accreditation Board for Engineering Education, ini juga kami sekaligus dua ini mengikuti. Yang ketiga misalnya dalam hal ini BKSTM, ya, kita juga kalau bisa mengikuti saran dari BKSTM supaya ya nyaris standar lah dengan sesama teknik mesin di seluruh Indonesia. Jadi tetap saja kita perhatikan BAN PT. Kalau dari teknik mesin Panca Sakti belum ini ya ini nanti dulu aja, APET, IAB nanti dulu, tapi BKSTM lah paling enggak kita ikuti. Saya kira itu ya. Jadi mungkin waktunya lebih bagus kalau kita gunakan untuk diskusi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Matur nuwun Prof. Harwin. Ya, Bapak, Ibu dan alumnus Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik UPS Tegal. Pembahasan dari kedua pemateri ini banyak mungkin yang akan kita tanyakan terkait juga tadi penyampaian dari Prof. Harwin betapa merdekanya kita sebagai mahasiswa nanti akan menempuh perkuliahan di prodi teknik mesin khususnya untuk menyetarakan dengan nilai SKS yang akan kita tempuh. Begitu juga tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang selaku yang memiliki tempat industri, mereka juga sudah siap untuk menerima kita sebagai tempat kegiatan magang sekaligus implementasi dari MBKM di dunia industri. Baik, banyak mungkin pertanyaan yang akan dilontarkan oleh teman-teman yang hadir di sini. Kami persilahkan untuk untuk kegiatan ini kami bagi menjadi 3 termin, masing-masing termin saya bagi menjadi 2 penanya. Monggo untuk termin pertama, tolong bisa disebutkan dari mana, nama siapa, dari mana, dan pertanyaannya. Bisa lewat chat atau langsung bisa dikemukakan langsung di forum ini. Kami persilahkan. Barangkali ada yang perlu yang Bapak dan ini rekan-rekan alumni yang akan menanyakan terkait dengan Merdeka Belajar Kampus, ya, kurikulum Merdeka, belajar kampus Merdeka, kegiatan implementasinya di dunia industri maupun implementasi di pendidikan, terutama di prodi teknik mesin ini. Oh, ada chat. Mohon maaf. Mas, chatnya Mas. Chatnya tolong dibacakan. Ya. Oke.
chatnya. Ya, ini ada pertanyaan, Prof. Mohon maaf ini dari salah satu peserta, Pak Sofik Lutfianto. Izin bertanya, Prof. Bagaimana mengkonversi program MBKM ke dalam SKS mata kuliah? Bagaimana mengkonversi program MBKM ke dalam SKS mata kuliah? Oke, yang kedua, ada lagi yang kedua, Mas, untuk chatnya. Oh, satu. Atau pertanyaan langsung? Ada yang bertanya secara langsung? Monggo, silakan. Oke. Ya, untuk termin pertama ini hanya satu pertanyaan. Saya kira nanti akan menyusul beberapa pertanyaan yang sedang disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Ya, mohon maaf Prof. Harwin, supaya ini ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab sekarang, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Jadi bagaimana mengkonversi program ini ke dalam SKS mata kuliah? Jadi yang pertama adalah bahwa tim penyusun kurikulum ya tetap saja menyusun kurikulum as usual ya, seolah-olah tidak ada program ini. Ya. Jadi tetap saja menyusun kurikulum biasa, 144 SKS misalnya, 8 semester misalnya, seolah-olah tidak ada ini, ya tidak ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dan mahasiswa silakan juga tetap tidak mau merdeka, jadi mengikuti kurikulum yang biasa ini, silahkan. Nah, bagi beberapa mahasiswa yang ingin merdeka, mohon maaf mungkin istilahnya kurang bagus. Bagi mahasiswa yang beberapa, saya yakin hanya beberapa kok, tidak banyak ya. Karena syaratnya berat ya. Jadi bagi beberapa mahasiswa yang ingin merdeka, maka silahkan ya, difasilitasi oleh prodi ya. Nah, misalnya ini sajalah, jadi misalnya magang sajalah misalnya ya. Jadi magang itu misalnya 6 bulan ya. Saya tadi memberi contoh di mana ya. Nah, ini misalnya. Jadi magang itu 6 bulan, maka 6 bulan itu tadi dikatakan adalah 1 semester dan itu ekivalen dengan 20 SKS. Ya. Nah, 20 SKS itu silahkan digunakan untuk menggantikan 20 SKS-nya kuliah reguler, kuliah normal. Ya. Jadi misalnya ya sebagai contoh ya, ada mata kuliah turbin, ya turbin uap atau turbin gas. Ada mata kuliah pompa dan kompresor. Ya. Ada mata kuliah misalnya motor bakar. Ada mata kuliah heat exchanger, jadi alat penukar kalor. Ada mata kuliah teknik pembakaran. Ini biasanya mata kuliah pilihan ini, semester-semester tinggi, semester 7, 8 gitu misalnya. Saya kira tidak asing untuk bapak-bapak semuanya. Nah, maka 20 SKS ini ya, jadi jatah 20 SKS untuk kegiatan selama 1 semester magang di suatu industri, itu 20 SKS-nya ini dipilah-pilah atau dibagi-bagi ya. Jadi misalnya 20 SKS itu misalnya menggantikan mata kuliah pilihan turbin gas, turbin ya, mata kuliah pilihan turbin. Kenapa? Karena ini contoh ini PT PJB ya, Pembangkitan Jawa Bali ini sekali lagi ini dia punya beberapa pembangkit listrik ya, bisa PLTG, PLTU, ya, PLTGU, bahkan punya PLTA gitu ya. Nah, ada mahasiswa yang magang di PT PJB di mana selama magang 6 bulan itu dia misalnya berurusan dengan turbin. Ya, berurusan dengan turbin. Kemudian dia berurusan juga dengan boiler ya, karena kebetulan dia
ditempatkan di PLTU mana itu. Kalau nggak salah PLTU Python, salah satu unit atau 2 unit PLTU Python itu dimiliki oleh PT PJB. Jadi katakanlah turbin tadi dia kalau menurut kurikulum asli di teknik mesin UPS itu 3 SKS. Turbin 3 SKS, kemudian boiler 3 SKS. Itu sudah 6 SKS. Kemudian di sana juga ada pompa dan kompresor. Jadi banyaklah pompa dan kompresor. Itu juga bisa menggantikan mata kuliah pompa dan kompresor 3 SKS. Kemudian dia di sana juga ada kondenser, ya, jadi alat penukar kalor. Ya, itu juga menggantikan mata kuliah apa gitu ya, mata kuliah pilihan mungkin alat penukar kalor di program reguler, di kurikulum reguler. Kemudian ada juga menggantikan kuliah teknik pembakaran, ya, karena di boiler atau di ruang bakar itu ada pembakarannya. Ya. Kemudian di sana, misalnya karena itu PLTU batubara, maka di sana ada sistem pengangkutan batubara, ya, jadi material handling, ya, jadi teknik pengangkutan atau teknik apa pesawat pengangkat, pengangkut dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat ya, paling tidak di sini sudah ada, saya sebutkan lagi ya, misalnya turbin, boiler, pompa kompresor 3 ya, motor bakar 4, 5 itu teknik pembakaran, 6 itu alat angkut ya, alat angkut dalam hal ini di lapangan adalah untuk mentransport batu bara mungkin dari pelabuhan atau mungkin dari kapal dipindahkan ke darat dulu, lalu dari darat dipindahkan, dibawa ke boiler. Ini misalnya sudah ada 6 mata kuliah, jadi 6 pengetahuan atau 6 pengetahuan dan pemahaman ya, yang itu setara dengan kalau dia tetap di kampus dan belajar teori dari buku dari dosen. Hanya di sini mahasiswa yang magang tersebut belajarnya bukan dari dosen, bukan dari buku, tapi langsung di lapangan. Ya. Jadi betul-betul langsung di lapangan. Jadi inilah konsepnya. Jadi bahwa orang menjadi tahu, menjadi paham itu tidak harus dari buku di dalam kelas dibimbing dosen. Itu konsep lama katanya. Ya. Nah ada konsep baru bahwa orang sekarang jadi tahu, jadi paham karena ya kita ini fakta ya dari YouTube misalnya, ya dari Google, atau dari diberitahu teman, atau baca sendiri, cari-cari sendiri, karena sekarang sumber ilmu itu di mana-mana, tidak terbatas hanya di dalam kelas melalui buku dibimbing oleh dosen tertentu, itu tidak, itu kuno katanya. Baik, jadi kembali ke ini tadi, misalnya ada 6 mata kuliah yang itu bisa menggantikan mata kuliah yang ada di reguler. Ya. Jadi 6 kali 3 SKS berarti itu sudah 18 SKS. Ya. Kurang 2 SKS saja. Kan katanya kan itu tadi ya. Jadi magang di luar 1 semester itu kan 20 SKS. Nah ini sudah ketemu, diakui misalnya 6 mata kuliah kali 3 SKS sudah 18 SKS. Yang 2 SKS mungkin apalah gitu ya. Kerja praktek mungkin kan masih tetap juga ada kerja praktek ya. Nah, kerja praktek kebetulan misalnya 2 SKS, ya sudah selesai. Jadi itulah ya. Jadi beberapa kegiatan di luar kampus, misalnya magang di industri, itu bisa menggantikan beberapa mata kuliah yang sesuai kurikulum dengan SKS tertentu. Makanya, jadi sebelum berangkat magang itu harus dibicarakan dulu antara, dalam hal ini, dari slide ini ya, antara Fakultas Teknik dengan PT Pembangkitan Jawa Bali itu rundingan dulu lama gitu ya. Jadi menentukan di sana ngapain ya, menangani kasus apa. Lalu itu tadi kesetaraan dengan kurikulum yang ada. Lalu capaian pembelajaran lulusan, jadi tetap saja bahwa seandainya mahasiswa itu mengambil mata kuliah turbin di kampus, maka dia harus paham apa, ya, harus mengerti apa. Atau ini CPMK sebenarnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi dia
mampu mencapai level seperti apa, itu maka kalau dia dengan magang di luar itu betul-betul mampu mencapai pembelajaran yang ekivalen atau setara dengan dia tetap tinggal di kampus, maka SKS-nya bisa diakui. Ya. Jadi SKS di kampus itu bisa digantikan dengan SKS di magang di luar. Kemudian waktu pelaksanaan, jelas ya, menurut sebenarnya sebaiknya 6 bulan, tapi juga belum tentu perusahaan itu mau. Kadang mau tapi hanya 4 bulan, mau hanya 5 bulan. Nah ini juga sulit nanti konversinya bagaimana. Ya. Jadi biaya, siapa yang bayari, fasilitasnya apa, dan seterusnya. Pembimbingan. Ya. Jadi pembimbingnya tetap harus ada dua pihak, dari perusahaan yang bersangkutan dan dosen yang ada di kampus. Ya. Lalu monitoring, pengawasan, asesmen. Jadi nanti dinilai berapa, apakah nilainya A atau B atau C atau D. Dan ini pengakuan SKS. Jadi itu betulkah sekian SKS? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itulah, jadi mekanisme kurang lebih kalau seseorang melakukan aktivitas MBKM ini, itu dikonversi menjadi SKS ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini memang pekerjaan berat bagi Kaprodi gitu ya. Jadi karena mahasiswa sebelum berangkat magang itu harus konsultasi dulu dengan Kaprodi. Padahal mahasiswa yang berangkat itu mungkin 1 orang. Jadi Kaprodi itu menghabiskan waktu sekian puluh menit, sekian jam hanya untuk ngurusi 1 mahasiswa saja. Karena magang di suatu perusahaan tertentu. Nah, mahasiswa yang kedua magangnya di perusahaan lain. Kalau yang ini magangnya di PT PJB, nah mahasiswa yang kedua magangnya di pabrik semen. Nah, itu kasusnya beda lagi. Ekivalensinya beda lagi. Nah, ada mahasiswa ketiga nanti magangnya di Pertamina, misalnya di Cilacap itu ada kilang minyak, atau di Balongan yang dekat situ. Ya. Karena itu kasusnya lain lagi. Ya. Jadi inilah repotnya sebenarnya. Ini pekerjaan ekstra bagi Kaprodi untuk melakukan pengakuan SKS dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi dia harus rundingan dulu, koordinasi dengan pihak sana dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan itu cukup jelas ya. Jadi Prof, mohon maaf ini masih ada keterkaitan pertanyaan yang kedua dan ketiga dengan pertanyaan yang pertama ini, Prof. Ya, langsung saja ini dari Bapak Royan ini, mohon maaf untuk alumni Aditya nanti tak lompati dulu, mohon maaf ini karena pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaan pertama. Izin bertanya, Prof, bahwa berkaitan dengan mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi yang berbeda, jika mata kuliah di prodinya tidak ada mata kuliah di prodi yang dituju, bagaimana mengkonversinya? Nah, terus yang kedua, ini pertanyaan yang kedua masih dari Pak Royan. Jika kegiatan magangnya kurang dari 6 bulan, bagaimana pengkonversian SKS-nya dan bagaimana penilaian pada mata kuliah yang dikonversinya? Wah, satu lagi ini, 3 ternyata, Prof. Mohon maaf ini. Di bawah ini ada lagi terkait dengan pengakuan dalam transkrip nilai seperti apa jika melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar di luar perguruan tinggi. Ini ternyata sudah berpengalaman sehingga pertanyaan banyak sekali, Prof. Ini mohon izin, Prof, untuk dapat menanggapi 3 pertanyaan dari alumni UPS Tegal. Monggo, Prof, bisa dilanjutkan untuk pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga ini. Baik, tadi pertanyaannya misalnya bagaimana kalau tidak ada kesesuaian kurikulum ya? Iya, di prodi yang dituju misalnya. Ya. Nah ini ya jarang terjadi, mestinya ya aneh gitu ya. Misalnya ya, ini misalnya kita bayangkan ada seorang mahasiswa teknik mesin Universitas Pancasakti. Dia ingin belajar misalnya apa ya? Kesenian.
karena dia seniman misalnya ya, dia ada jiwa seninya, maka dia pengen di Jogja itu ada ISI ya, Institut Seni Indonesia ya. Dia ya enggak apa-apa namanya. Selera orang itu kan beda-beda ya. Jadi kita tidak bisa melarang. Sehingga dia pengen belajar di Institut Seni Indonesia di Jogja. Apalah gitu ya. Nah, ini memang harus dibicarakan dulu ya. Jadi dibicarakan dulu dengan Kaprodi karena ini kesesuaiannya dengan kurikulum apa gitu ya. Apa kesesuaian dengan kurikulum? Karena tapi saya yakin mahasiswa yang seperti itu kan juga tidak banyak, karena mahasiswa itu juga pasti tahu lah dengan dia belajar sesuatu. Iya, dia belajar sesuatu di luar yang itu sebenarnya memperpanjang masa studi sebenarnya. Jadi masa studinya jadi lama. Jadi dan mudah-mudahan selama konsultasi sebelum berangkat itu dengan Pak Kaprodi atau mungkin dosen pembimbing akademiknya itu dia bisa berpikir ulang lagi. Ya, Prof ya. Iya, iya, karena repot untuk dia sendiri. Itu terlalu merdeka ya. Itu, Prof. Iya, ya monggo aja merdeka ya merdeka, tapi coba difikirkan bahwa itu misalnya bisa memperpanjang masa studi. Kemudian dia ke Jogja itu ya kecuali mungkin dia anaknya orang kaya ya, jadi dia di Jogja kos ya dan lain sebagainya. Dan jangan-jangan juga dia tidak bisa full selama 1 semester itu memperoleh penggantian 20 SKS. Karena kan tadi ada juga ini ya, harus persetujuan ini ya, kalau nggak salah tadi. Persetujuan dari Kaprodi. Iya, jadi, nah ini, jadi misalnya ini ada proyek kemanusiaan, ini ada mengajar di SMA, SMP misalnya. Ini studi independen, wirausaha, penelitian. Nah ini pertukaran, ya mungkin pertukaran pelajar ya, atau desa, magang bersertifikat. Ya, oke, mungkin dianggap sebagai pertukaran pelajar ya. Jadi dia ke universitas lain, mana tadi? Prodi yang berbeda. Ya, di prodi yang berbeda. Mana ya? Oh, keliwat ke atas. Ini pertukaran pelajar. Tetap saja ya, mahasiswa itu mendaftar dulu di Kaprodi, lalu Kaprodi atau timnya itu menseleksi. Ya. Nah, namanya seleksi itu bisa lulus, bisa tidak. Tidak mesti bahwa kalau mahasiswa punya keinginan lalu terus kemudian dikabulkan oleh Kaprodi, belum tentu namanya, karena harus ada seleksi administratif. Kemudian juga yang sana mau enggak menerima, isi mau enggak menerima itu misalnya. Ya. Jadi kan harus dua belah pihak kan, ya. Harus dua belah pihak. Kemudian nanti hasilnya apa? Jadi apa hasilnya, apa manfaatnya bagi mahasiswa itu, apa juga manfaatnya bagi isi gitu ya. Misalnya lah ya, ini ekstrim ya, Institut Seni Indonesia gitu ya. Ini kalau diterima loh ya, kalau diterima itu harus jelas produknya, lalu dievaluasi, dipantau, dimonitor, dinilai dan seterusnya. Tapi mungkin sejak dari sini pun sudah ada hambatan gitu ya. Oh, kameranya saya dimatikan, Pak. Oke. Oh, oke. Ya. Bahasa Inggrisnya itu unlikely gitu ya. Jadi kayaknya mestinya jarang lah mahasiswa yang seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana kalau kegiatan di luarnya itu kurang dari 6 bulan ya? Bisa jadi karena memang pihak yang menerima memang tidak mau kalau 6 bulan, bisanya hanya 4 bulan. Ya tidak apa-apa karena harus di satu perusahaan yang sama kan juga boleh. Ya. Nah, makanya tinggal nanti rembugannya, negosiasi di awal dengan Kaprodi itu bagaimana. Ya. Jadi karena sebelum mahasiswa berangkat itu harus sudah jelas bahwa nanti kegiatan itu menggantikan berapa SKS di Prodi Teknik Mesin
sebagai relawan apa ya, atau atau kewirausahaan di bidang lain. kewirausahaan gitu ya. Jadi dia bikin startup company yang bagus lah gitu. Hmm. Itu nilainya bagaimana? Nah, ini memang harus dibicarakan dulu dirundingkan dulu dengan Kaprodi ya. Jadi sekali lagi saya hanya akan mengatakan bahwa dengan program itu Kaprodi itu pekerjaannya semakin banyak ya, semakin berat, dan yang diurusi itu orang per orang, gitu ya. Bukan satu sistem yang terdiri dari puluhan orang, tapi tiap orang tuh beda-beda. Jadi mikirnya beda-beda, debatnya, ayal-ayalannya itu beda-beda. Ya nilainya juga biasanya kalau di tempat kami supaya gampang itu nilainya terserah pihak sana. Jadi pihak di mana mahasiswa itu magang, dia harus punya pembimbing ya. Dia punya pembimbing. Nah, pembimbing di sana itu memberi nilai berapa, kita biasanya mengikuti. Biasanya, tidak mesti sih ya. 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 Baik, saya Prof. Kira itu. Yeah. Oh, terima kasih, Prof. Berkaitan dengan pertanyaan dari alumni yang juga sudah bekerja di perusahaan, mungkin mereka sering menerima mahasiswa kita untuk kegiatan magang di perusahaan, yaitu salah satunya dari Aditya Soleh. Ia sudah bekerja di PT Hexef yang bergerak di bidang automation, robotic, and engineering. Nah, ia menanyakan apa parameter magang form, bentuknya seperti apa, Prof? Sehingga mungkin bisa menjadi acuan di perusahaan, dia akan menerima mahasiswa magang seperti apa. Itu, Prof, pertanyaannya. Ya. Jadi ini pengalaman kami juga ya. Jadi sebelum program magang ini dijalankan, memang harus duduk bersama dulu antara Kaprodi, ya Kaprodi Teknik Mesin UPS dengan perusahaan yang akan menerima. Jadi rembukan dulu, ya. Ya termasuk menanyakan hal-hal itu tadi. Ini harus berapa lama, gitu misalnya. Lalu tugasnya apa? Harus menyelesaikan tugas apa selama magang di sana. Terus dapat uang atau tidak? Dapat fasilitas atau tidak, kemudian ada libur atau bla bla bla, itu harus memang betul-betul harus dibicarakan lebih dahulu dari dua belah pihak. Dan ini bisa beda-beda karena kalau duduk bersama dengan Pertamina tentunya beda dengan duduk bersama dengan Semen Indonesia atau dengan PT Pupuk Indonesia misalnya, karena kasusnya bisa berbeda-beda. Nah, itu ya. Jadi harus dibicarakan dua belah pihak secara detail ya. Seperti tadi ini, jadi hal-hal yang tadi saya tunjukkan kasus PT PJB tadi ya. Ya. Jadi kita harus atau sudah kelewat sudah di atas tadi. Jadi banyak hal yang harus dibicarakan lebih dahulu ya. Jadi ya. Mulai dari yang susah, jadi CPL-nya apa, CPMK-nya apa, apakah itu bisa tercapai atau tidak dengan melakukan magang dan seterusnya. Itu menggantikan mata kuliah apa, berapa SKS, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ini PR besar bagi Prodi untuk mengakomodir para mahasiswa terkait dengan kegiatan kampus Merdeka ya, Prof ya? Ya, betul memang ya. Jadi ini kalau saya boleh jujur mengatakan ini Kaprodinya tambah repot ini. Ya bukan hanya Kaprodi ya, Kaprodi juga bisa ngajak stafnya lah gitu ya. Jadi ya sementara yang dilayani hanya orang per orang gitu ya. Jadi sekali lagi misalnya kita hanya bicara magang ya, kita tidak bicara yang lain, tidak bicara kewirausahaan, tidak bicara ngajar di SMA, tidak bicara penelitian, tapi kita hanya bicara magang saja. Maka magang di Pertamina itu nanti rembukannya beda dengan magang di Toyota Astra misalnya. Beda lagi rembukannya dengan kalau magang di PLN. Beda lagi dengan kalau nanti magangnya di Garuda Indonesia. Itu karena kasusnya beda-beda. Beda-beda tiap perusahaan. Padahal mahasiswa yang ikut itu hanya satu orang gitu, mak selentir satu orang. Tapi itu menyita waktu Kaprodi kira-kira
4 jam, 5 jam, belum lagi kalau sambil marah-marah. Gitu. Mohon maaf ini saya... Ajak ngopi kok, Pak. Mohon maaf Pak Kaprodi, ini bukan menakut-nakuti Pak. Santai Pak. Ini Kaprodi kami santai kok Prof ini. Oh ya Prof, ini ada pertanyaan lagi dari Kepala LPPM. Ini terkait dengan bagaimana pengakuan mata kuliah terhadap mahasiswa yang ikut serta terlibat di penelitian dan PKM dosen dengan jangka waktu hanya 2 bulan. Jadi mahasiswa hanya sebagai surveyor. Nah, ini bagaimana pengakuan MK mahasiswa tersebut untuk kasus seperti ini? Ya, ini ya tidak bisa full 20 SKS ya, hanya 2 bulan ya. Jadi memang ya. Tapi bahwa dia itu ikut penelitian dosen sebagai surveyor, ya bisa, itu bagian dari Kampus Merdeka, ya, kegiatan Kampus Merdeka. Tapi tentunya ya SKS-nya tidak bisa full 20 SKS, enggak lah. Ya mungkin hanya 3 SKS misalnya atau 4 SKS, itu memang tergantung negosiasi dengan lagi-lagi dengan Kaprodi ya. Jadi ya, jadi Kaprodi akan mengatakan kegiatanmu yang hanya 2 bulan membantu riset dosen sebagai surveyor itu ya tidak bisa dinilai sebagai 20 SKS, tapi misalnya 4 SKS misalnya dengan alasan ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lumayan. Nah, jadi mahasiswa ini sudah berhasil mengumpulkan 4 SKS yang itu mungkin menggantikan mata kuliah tertentu lah ya. Jadi dengan mengumpulkan 4 SKS maka dia tidak perlu mengambil mata kuliah apa begitu yang juga 4 SKS. Begitu Pak. Jadi bisa diklaim sebagai kegiatan Merdeka Belajar. Oke, terima kasih kepada Prof. Harwin, dan masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan disampaikan oleh teman-teman secara langsung. Untuk berikutnya, teman-teman yang masih ada di Zoom meeting ini, barangkali ada yang akan dipertanyakan atau disampaikan, atau bahkan ada rekomendasi terkait dengan kurikulum Merdeka di program studi teknik mesin UPS Tegal. Kami persilahkan. Izin bertanya Prof, kami dari Prodi Teknik Mesin ini sebenarnya ada hal yang mengganjal berkaitan dengan pembelajaran di luar program studi di perguruan tinggi lain, ya. Karena mungkin untuk satu mata kuliah tertentu, ya, dia mempunyai CPL yang sama, tapi tidak sama CPMK-nya, ya. Berbeda CPMK. Nama mata kuliahnya mungkin sama, akan tetapi CPMK-nya mungkin berbeda. Nah, di samping itu juga tentu saja apa yang diberikan oleh dosen pengajar atau dosen pengampu juga berbeda. Kaitannya nanti dengan penilaian yang akan kita lihat dari seberapa besar bobot bahan kajian yang diberikan dari perguruan tinggi tersebut untuk satu mata kuliah. Nah, apakah mahasiswa tersebut untuk penilaiannya, ini kan saya kira mutlak dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, mungkin ada beberapa kendala, ya, kaitannya dari bobot dari bahan kajian yang diberikan perguruan tinggi lain dan dosen pengampu dari mata kuliah tersebut, kaitannya dengan nanti hasil ujian akhirnya atau pemberian nilai akhirnya, Pak Prof. Saya kira itu dulu, Prof. Terima kasih. Baik. Ya, ini juga ya. Jadi lagi-lagi sebelum berangkat, mahasiswa itu konsultasi dulu dengan pihak yang berwajib. Ya, jadi konsultasi dulu. Karena sebelumnya kan sudah tahu bahwa di sana nanti mengambil mata kuliah apa saja,
berapa SKS, silabusnya mana. Zaman sekarang kan tidak sulit kan ya, jadi buka saja website dari prodi tertentu, dari universitas sana, buka saja websitenya, kemudian dilihat nama mata kuliah dan silabusnya. Jadi bisa saja nama mata kuliahnya sama, tapi ternyata silabusnya atau isinya berbeda. Sehingga nanti sebelum berangkat juga mahasiswa tersebut sudah diberi pengertian bahwa ini nama sama, tapi isinya beda. Sehingga kalau di sana itu dihargai 3 SKS, bisa jadi ya di teknik mesin UPS ini mungkin hanya 2 SKS. Gitu ya. Nah, jadi dengan argumentasi ini ya, jadi karena isinya beda, silabusnya beda, sehingga CPMK-nya juga berbeda. Ya, jadi lebih dahulu sudah berkonsultasi dan sudah tahu ya. Termasuk juga nilai, mungkin di perguruan tinggi lain itu sudah ujian di sana, dapat nilai misalnya A di sana misalnya. Tapi itu nilai kan di sana. Lagi-lagi kita yang melaporkannya, kita memasukkan dalam transkrip nilai adalah di sini, di teknik mesin UPS. Sehingga bisa saja A di sana, tapi di teknik mesin Universitas Pancasakti Tegal ini B, ya, dengan alasan ini. Dan B itulah yang kemudian dilaporkan di sistem penilaian, karena sampai ke PD Dikti kan ya, tadi kalau tidak salah ya. Jadi laporannya itu sampai ke PD Dikti, pangkalan data Dikti ya. Ini yang tadi yang pertukaran pelajar ya. Jadi makanya sebelumnya itu ini dulu negosiasi dulu, memberi pengertian dulu ya. Pertukaran pelajar, jadi mahasiswa teknik mesin UPS ke suatu perguruan tinggi sudah dievaluasi di sana, artinya ujian gitu ya. Ujian lalu dapat nilai dari sana ya. Jadi perguruan tinggi penerima itu universitas sana ya. Nah, sudah dapat nilai dari universitas sana, tapi kemudian ada konversi nilai dan pengakuan SKS dari teknik mesin UPS ya, yang nanti akan masuk dalam kartu hasil studi. Dan nilai dari teknik mesin UPS inilah yang akan dilaporkan ke Dikti, bukan nilai dari perguruan tinggi sana gitu ya. Jadi itu ya, karena ini kami juga pernah terjadi, sudah lama sih sebenarnya. Sudah lama, tapi ini memang exchange di luar negeri bahkan ya. Jadi kami sudah tahu sejak awal bahwa mahasiswa itu akan mengambil mata kuliah ini. Memang tidak full ya. Jadi mungkin dia ke luar negerinya juga sambil pengen jalan-jalan gitu. Kebetulan orang tuanya mampu gitu ya. Jadi nah, sejak awal dia sudah tahu bahwa dia mengambil mata kuliah tertentu di luar negeri itu nanti akan menggantikan mata kuliah ini di teknik mesin UGM. Nah, itu sudah disepakati lebih dahulu. Ya. Nah, masalah nilai, nah ada standar penilaian yang berbeda. Ya. Ada negara tertentu atau mata kuliah tertentu yang nilainya bukan ABCD tapi hanya pass and fail. Ya. Jadi lulus atau tidak lulus. Nah, kalau nilainya pas atau lulus itu kan terus berapa? Apakah ini A atau B atau C dan sebagainya. Sehingga masalah nilai juga sekali lagi itu kembali kepada kita di teknik mesin UPS ya. Jadi di sini sekali lagi ada konversi nilai dan pengakuan SKS. Ya. Jadi nilai yang kita berikan boleh saja berbeda dengan nilai yang diberikan oleh perguruan tinggi sana. Dan nilai kita inilah yang dilaporkan ke pangkalan data Dikti. Sekarang kan apa-apa dilaporkan ke pangkalan data ya. Jadi, saya kira itu. Jadi oke. Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta meeting ini, barangkali ada yang akan menambahkan kembali pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, saya pribadi akan menanyakan, mohon maaf ini, ke Pak Bambang di PT Barata Indonesia. Oh, masih ada Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak.
Mohon maaf ini sebelumnya Pak Bambang bahwa kami untuk 2 tahun ini belum melakukan MOU lanjutan dengan PT Baratek Indonesia. Nah, nanti kami rencanakan dalam semester depan ya Pak Adi, semester ini itu kami akan menempatkan mahasiswa kami di PT Baratek Indonesia. Juga nanti seperti yang disarankan oleh Prof. Harwin bahwa perlu ada ya cerita dulu lah program studi teknik mesin UPS dengan PT Barata terkait dengan penempatan mahasiswa UPS di PT Barata Indonesia. Mulai dari model, sistem, bahkan mungkin ada peluang untuk kerja di sana setelah lulus. Mudah-mudahan ya Pak Bambang ya. Oke Pak. Oh, ya, yang ingin kami tanyakan ini Pak Bambang terkait dengan PT Baratek Indonesia sebagai tempat atau mitra kami. Ya, sebelumnya akan kami tanyakan yang pertama adalah PT Baratek Indonesia ini seberapa besar kami dapat mengajukan untuk mahasiswa kami PKL di Baratek Indonesia. Padahal harapan kami dapat memenuhi PT Baratek Indonesia dengan jumlah kapasitas mahasiswa misalnya 5 orang atau 5 mahasiswa dalam waktu 6 bulan. Nah, apakah sudah ada program kegiatan magang di PT Baratek Indonesia dalam waktu 6 bulan ini, Pak? Selama 6 bulan maksudnya, secara terus-menerus. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Untuk magang yang selama ini ada di Barata itu biasanya bertahap, Pak. Untuk yang dari ITS, untuk teknik mesin dengan konsentrasi welding, kami malah memberikan terhadap mereka itu tip ataupun gaji, Pak. Karena mereka itu memiliki ahli berupa welding inspektor dan ahli UT. Jadi mereka-mereka yang magang itu sudah dibekali dengan sertifikasi untuk industri. Seperti tadi yang saya sebutkan, welding inspektor ataupun ahli NDT meliputi X-ray, UT, atau painting inspection. Berarti mereka itu pada saat magang di perusahaan itu sudah dilengkapi keahlian, Pak. Nanti dari yang magang tadi itu diberikan kontrak berupa gaji dan lain sebagainya selama kontrak di Barata dan ditempatkan di proyek-proyek di seluruh Indonesia. Itu informasi tadi saya informasikan dari bagian umum. Sebelum saya meeting ini saya konsultasikan dengan bagian umum. Prosedurnya gimana? Kalau yang memiliki yang tadi saya sebutkan sertifikasi keahlian itu langsung mendapatkan gaji dan kontrak. Itu seperti itu, Pak. Dan untuk jumlahnya itu kalau yang seperti tadi welding inspektor, ahli NDT ataupun yang menguasai sertifikasi ahli K3 umum dari Depnaker itu ya lumayan, Pak, langsung bisa kami terima. Itu menurut informasi dari bagian umum dan kepegawaian. Jadi kalau yang tadi magang belum memiliki keahlian khusus, ya itu yang belum kami bicarakan, belum mendapatkan apa-apa dari perusahaan. Itu, Pak. Terima kasih. Ini berarti kalau misalkan mahasiswa kami itu kan beberapa semester, 4-5 semester. Berarti mereka belum memiliki keahlian atau sertifikat. Berarti dianggap masih biasa gitu ya, Pak ya? Oke, Pak. Nah. Itu yang dari ITS itu sudah dibekali keahlian, Pak. Dari mereka itu membekalinya dengan sertifikasi dari Depnaker itu, Pak. Oh, berarti sertifikat itu sudah ada dipegang oleh mahasiswa ketika akan magang ke Barata. Pak. Oh, ya, apakah Barata juga bisa mengeluarkan sertifikat itu, Pak? Jadi mohon maaf, misalkan mahasiswa kami di semester 4
Nah, itu ada mata kuliah welding, selesai semester 4. Nah, untuk pengambilan sertifikat, misalkan G1, apakah di Barata kemudian bisa sekaligus nanti sebagai tempat magang untuk mahasiswa kami di semester 5? Gitu, Pak? Bukan, Pak. Kalau dari S1 yang Bapak paparkan di muka, itu kan S1 yang diharapkan kan bukan untuk pekerja langsung, Pak. Pekerja langsung, tapi sebagai inspektor, konsultan, itu berarti kan, saya sudah baca seperti itu kan Pak tadi, berarti mereka itu bukan keahlian tukang las, bukan Pak, tapi welding inspektornya yang diambil, itu biasanya itu dari masing-masing ini industri kampus itu memiliki training-training itu Pak, dari Depnaker memanggil dan dibekali keahlian-keahlian itu, bukan tadi G1 ahli las. Kan lulusannya S1 nanti bukan dari tukang las, Pak. Maaf, ini misal. Gimana informasinya? Tapi PT Barata sendiri mengeluarkan sertifikat, misalkan tadi inspektor welding, itu mengeluarkan juga, Pak? Enggak, Pak. Kami hanya, enggak. Itu dari Depnaker, Pak. Tapi lewat, biasanya itu kampus itu di Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat yang mengeluarkan dari kampus itu. Tapi kan sertifikatnya bisa diakui atau tidak, Pak? Kalau yang mengeluarkan dari kampus? Ya, maksudnya yang menyelenggarakan kampus, tapi kerjasama dengan Depnaker. Itu. Nanti sertifikatnya ahli K3 welding inspector itu, iya itu sudah bisa untuk siap kerja itu, Pak. Itu biasanya dari ITS itu membawa bekal seperti itu, akhirnya dia mendapatkan gaji setiap bulan dan kontrak. Padahal hanya 6 bulan Pak PKL ya. Tapi ya, 6 bulan dilempatkan di project ya. Project dan setiap bulannya dapat gaji. Iya. Hampir sama dengan karyawan di Barata ya, Pak. Iya. Oh, baik Pak, ini ada satu penanya dari salah satu alumnus, ya. Ini mungkin akan bisa bekerja di situ ini Pak. Mohon izin Pak Bambang, penilaian kegiatan magang di industri apakah disesuaikan dengan konversi mata kuliah khususnya pada kurikulum MBKM? Seperti yang tadi Bapak sampaikan itu enggak seperti itu Pak. Kami mendapatkan pedoman penilaian dari kampus, berarti dari kampus itu membawa bekal berupa petunjuk Pak untuk penilaian. Karena selama magang ini kan belum menggunakan ini Pak, Merdeka ini Pak. Oh iya. Berarti hanya magang saja, ini kan program Merdeka ini baru saya dengar kali ini Pak, yang pertama kali. Berarti baru kali ini. Sebelumnya hanya magang saja Pak. Oke. Ya ini hal yang baru memang Pak Bambang, ada istilah Merdeka Belajar Kampus. Merdeka. Baik Pak Bambang, matur nuwun, dan saya kira sudah cukup waktunya untuk sesi tanya jawab hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri untuk kegiatan forum group discussion di program studi teknik mesin Fakultas Teknik UPS Tegal. Mohon maaf untuk peserta agar dapat mengaktifkan video dulu untuk kami screenshot dan kami jadikan laporan, dan mohon para peserta dapat mengisi daftar hadir rekomendasi MBKM untuk kami. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta meeting hari ini, sebenarnya kami dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin menginginkan bahwa alumni, yaitu mahasiswa sebagai yang akan kami didik mendapatkan nilai yang bagus, kemudian disiplin ilmu serta kemampuan yang tinggi
harapannya tentu rekomendasi, saran dari Bapak Ibu peserta untuk meningkatkan sumber daya yang ada di program psikoteknik mesin ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tanya jawab ini saya akhiri dan terima kasih. Mohon maaf, saya serahkan waktunya ke MC untuk dapat menutup kegiatan acara ini. Sekaligus mungkin akan menyampaikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang sudah diterima dari peserta. Kepada Pak Royan kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator, nih Pak Agus Wibowo yang sudah memandu jalannya acara ini. Ninun sewu Bapak Ibu semua, sebelum kita akhiri acara ini, kami beri kesempatan dulu ya, sebelum nanti ada sesi foto bersama ya untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Tapi kita butuh kata penutup ya, atau closing statement dari kedua narasumber ya, berkaitan dengan kegiatan hari ini. Pertama kami persilahkan dulu nih pada Prof. Harwin ya. Monggo Prof bisa menyampaikan closing statement pada pelaksanaan implementasi kurikulum ini. Monggo Prof. Harwin. Terima kasih. Jadi ini program baru ya. Saya kira maksudnya baik ya, tujuannya baik gitu ya. Hanya sebagaimana biasa, jadi sesuatu yang baru itu pasti ya agak sulit gitu ya. Jadi penuh dengan masalah ya, permasalahan yang ya namanya saja baru ya. Sehingga tapi kalau dijalankan ya mudah-mudahan nanti lama-kelamaan ini akan berjalan dengan baik ya. Jadi ya kalau saya boleh berpesan, ya saya juga pernah jadi kaprodi lama bahkan ya, jadi sampai sekarang pun saya kaprodi. Itu santai saja lah ya, jadi santai saja. Kurikulumnya adalah yang kita pikirkan adalah kurikulum normal ya. Kurikulum normal untuk mahasiswa normal ya. 144 SKS 8 semester. Bahwa nanti ada 1-2 mahasiswa, 1-2 oknum mahasiswa, mohon maaf, bahwa nanti ada 1-2 mahasiswa yang ingin merdeka, ya silakan dilayani gitu ya, dilayani sesuai dengan keperluan mereka, karena sekali lagi beda-beda ya. Jadi sama-sama magang pun, saya ulang lagi, sama-sama magang pun itu kalau perusahaannya beda maka kegiatannya beda, mata kuliah yang di ekuivalenkan beda, SKS-nya beda dan lain sebagainya. Sehingga ya sudah tidak apa-apa, kita jalani saja ya. Jadi ini adalah ya bakti kita untuk anak bangsa lah gitu. Mudah-mudahan ada di antara mahasiswa teknik mesin UPS yang nanti akan jadi sukses ya, karena mengikuti program kuliah merdeka ini. Saya kira itu, matur nuwun. Oke, matur nuwun Prof. Harwin atas closing statement yang sudah disampaikan. Berikutnya kami mohon pada Pak Bambang ya, mohon untuk menyampaikan closing statement pada kegiatan ini. Monggo Pak Bambang. Nun sewu Pak, mikrofonnya bisa di-on-kan Pak Bambang. Oke, terima kasih. Kami sudah bisa bergabung dengan UPS. Saya kangen sekali dengan kampusnya, ini udah lama sekali nggak bertemu. Mudah-mudahan teknik mesin akan semakin lebih baik, lebih maju. Mungkin hanya itu aja Pak. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Bambang atas closing statement yang telah disampaikan. Kepada Bapak Ibu yang berada dalam Zoom meeting ini, kami sampaikan bahwa untuk link daftar hadir itu bisa diisi di kolom chat ya. Itu ada link daftar hadir, bisa diisi identitas, nama, nomor HP, email, dan nantinya kegiatan atau piagam penghargaan akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu. Begitu. Kemudian untuk sesi akhir kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan
kameranya. Kita akan adakan sesi foto bersama, begitu. Mohon bisa di-on-kan kameranya. Kepada panitia mohon bisa mengambil screen. Monggo. Kita hitung. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Pada halaman kedua saya hitung lagi. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oh, ada satu halaman lagi. Halaman yang ketiga kita ambil screenshotnya. 1, 2, 3. Baik, ini sudah cukup ya, sudah banyak sekali nih yang sudah hadir sampai 3 halaman di Zoom meetingnya. Baik, saya rasa begitu Bapak Ibu sekalian untuk acara implementasi kurikulum MBKM di program studi teknik mesin Universitas Pancasakti Tegal. Kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu, baik dari pihak industri PT Barata Indonesia, kemudian alumni, dan juga dari mitra kami dari perguruan tinggi lain. Hadir ada Universitas Unwahas, dari Unwahas, Untak, Akprin, dan Wirotomo. Begitu kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak terjadi kesalahan dan kehilafan. Begitu. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Prof. Harwin, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Begitu, baik dari kami, saya cukupkan, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.